Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, ada sebuah statement yang bernada seperti perlawanan politik yang dilontarkan oleh Ibu Megawati dalam konteks tindak lanjut penanganan kasus Tipikor yang melibatkan buronan Harun Masiku. Tindak lanjut yang saya maksud ini adalah pemeriksaan Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto yang dinilai banyak kalangan akan berbuntut ditersangkakannya Pak Hasto nanti. Jadi waktu diperiksa sebagai saksi beberapa bulan lalu, HP dan beberapa hal lain juga yang dianggap sebagai barang bukti ya, seperti buku catatan misalnya ya, itu semua disita oleh penyidik KPK. Banyak kalangan menilai bahwa ketika KPK sudah menyita barang-barang yang sifatnya personal, itu artinya kita tinggal tunggu waktu aja deh. Orang ini ya, orang yang barangnya disita ini akan menjadi pesakitan alias tersangka tindak pidana korupsi. Dari kacamata awamnya publik ya, ini bukan sesuatu yang mengherankan. Karena bukannya membantu memberitahu keberadaan Pak Masiku, ya Pak Harun Masiku, Pak Hasto malah menolak menyebut Pak Harun Masiku tersebut sebagai pelaku. Beliau justru menyebut buronan kasus penyuapan komisioner KPU ini sebagai korban. Seperti yang saya kutip dari kantor berita medcom.id ya, Pak Hasto bilang Pak Harun memiliki hak konstitusi untuk menggantikan calon yang sebelumnya meninggal, yaitu Pak Nazarudin Kemas melalui mekanisme PAW. Sementara menurut peraturan yang berlaku ya, seperti yang disebutkan oleh KPU, yang seharusnya naik menggantikan anggota DPR terpilih yang meninggal, ya, itu bukan Pak Harun Masiku, melainkan Rizky Aprilia yang perolehan suaranya terbanyak kedua setelah almarhum Nazarudin. Saya kutip lagi nih, kali ini dari kantor berita inilah.com, rapat pleno PDIP memutuskan Pak Harun Masiku yang menggantikan almarhum Nazarudin. Nah, inilah asal-muasal dugaan Tipikor itu bermula, ya, sehingga terjadi operasi tangkap tangan yang berhasil meringkus komisioner KPU, ya, Pak Wahyu, dan beberapa orang lainnya, termasuk anggota PDIP, Bang Saiful Bahri. Bersama OTT tersebut turut diamankan barang bukti uang tunai sebesar 600 juta rupiah. Nggak tinggal diam, Ibu Megawati pun turun gunung. Ibu Megawati Soekarno Putri ya, seperti yang diberitakan menantang AKBP Rosa Purbo ya, Rosa Purbo Bekti ya, selaku penyidik kasus Harun Masiku untuk berani menghadap dirinya. Kata Bu Mega, "Saya berani kalau umpamanya suruh datang Rosa, ngadepin aku." Nah, kurang lebih begitu kata Bu Mega ya. Bu Mega juga menyinggung bahwa KPK merupakan lembaga yang dibentuk saat masa pemerintahan dirinya sebagai Presiden kelima RI. Ya, sedangkan Rosa yang berpangkat AKBP dianggap setaralah dengan letkol. Kata Bu Mega, "Gile, orang KPK yang bikin itu saya, gile deh. Panggil dia saja, pangkatnya apa? Apa ini baru letkol saja, belum jenderal?" Kata Bu Mega ya, "Saya panglima tertinggi yang misahin polisi." Dari ABRI maksudnya ya. "Itu saya, keren loh saya ini." Tambah Bu Mega seperti yang saya kutip dari kantor berita kompas.com. Teman-teman, nggak berhenti di situ. Ibu Mega juga menduga dirinya juga akan menjadi target setelah pemeriksaan Pak Hasto. Beliau mengaku nggak takut dan akan mengerahkan seluruh ahli hukum. Ya, seperti yang saya kutip dari kantor berita CNN Indonesia. Kata Bu Mega, "Terus pasti deh. Ya, pasti gimana cara manggil Bu Mega ya, bla bla bla. Ya gue panggilin seluruh ahli hukum. Mau nggak ikut saya? Ya kan? Enak aja," kata Bu Mega. Teman-teman, menurut saya ya, pihak-pihak yang diduga terkait, baik itu saksi maupun tersangka, maupun bosnya si saksi, seharusnya kalau memang bersih, justru menunjukkan semangat anti korupsi dalam hal ini ya. Bukan terkesan defensif, seolah justru ingin menutup kasus ini. Seharusnya mereka membantu mencari tersangka Harun Masiku, bukan malah di tengah-tengah ya mengklaim Harun Masiku itu korban, bukan pelaku. Nah, kasus ini kan secara hukum sudah menjerat beberapa nama. Dan sebagian bahkan sudah vonis hakim. Artinya tindak pidana korupsi itu secara sah dan meyakinkan ya di mata hukum memang terjadi. Perantara dan penerima suap sudah diproses. Ya kan,
Aneh dan menjengkelkan kalau justru si pemberi suap yang dibiarkan. Seolah itu dilakukan karena backing politik misalnya. Publik menjadi semakin mencium bau amis dong. Sejak awal Pak Harun dianggap korban oleh Pak Hasto. Kemudian Pak Hasto juga kerap mengeluarkan statement politis terkait penegakan hukum kasus ini. Seperti dengan bilang pihak yang menangani kasus ini sakit hati ya karena nggak jadi cawapres, misalnya begitu. Apalagi kemudian setelah HP disita, drama-drama dan akrobat politik Pak Hasto semakin nampak dan semakin diamplifikasi ya. Ya, salah satu contohnya tadi oleh Ibu Mega. Sebagai catatan aja teman-teman, saya kutip dari laman resmi ICW. Pada tanggal 9 Januari 2020, tim KPK menyambangi kantor DPP PDIP guna melakukan penyegelan terkait dengan proses penyelidikan perkara suap PAW anggota DPR RI yang melibatkan Pak Harun Masiku. Nah, bukannya diberikan akses, tim KPK justru mendapatkan penolakan dari petugas PDIP. Sayangnya, pimpinan KPK kembali tidak melakukan tindakan untuk memprotes sikap partai politik tersebut. Seharusnya kita sama-sama hormati aja lah proses hukum yang berjalan. Bahwa Pak Hasto telah memenuhi kewajibannya, memenuhi panggilan KPK, itu adalah contoh baik. Tapi bahwa terdapat aroma pendelegitimasian, pendiskreditan penanganan kasus ini secara politik, itu kayak mentang-mentang lah. Jangan karena kita ya yang merasa bikin KPK, kita merasa seolah KPK itu punya kita. Terlepas benar enggaknya KPK itu bikinan Bu Mega, KPK itu milik negara. Nggak bisa di-kafling individu maupun partai manapun dong. Nggak bisa karena merasa besar, maka kita ya seenaknya manggil-manggil penyidik menghadap kita. Ya nggak boleh dong, kan keputusan untuk memajukan Pak Harun itu keputusan pleno resmi, ya keputusan resmi partai. Saya khawatir penanganan kasus ini terhambat jadinya ya, karena konflik of interest kalau penyidik disuruh menghadap ketua umum partai tersebut. Khawatir wibawa penegak hukum ya menjadi inferior dan yang katakanlah arogan menjadi semakin arogan. Hukum menjadi semakin dimainkan. Akhir kata teman-teman, saya mau ajak penonton Gagasan UKI untuk mengikuti terus kasus hukum yang sudah 4 tahun sempat mandek dan sejak ketua KPK diganti baru deh lancar lagi. Saya berharap penegakan hukum nggak kalah dengan hegemoni partai penguasa. Biarlah hukum yang memproses, jangan diintimidasi oleh arogansi politik. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.